Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Indah Kusumawardhani dari PGMI semester 6. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting, dapat dikumpulkan pada setting alamiah atau natural setting. Bila dilihat dari sumbernya, maka data dapat dikumpulkan melalui sumber primer dan sekunder. Sumber primer yaitu sumber data yang langsung dan sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung. Kemudian dari segi cara, ada interview atau wawancara, angket kuesioner, kemudian ada observasi, dan ada dokumentasi. Yang pertama yaitu interview atau wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk memahami permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jauh respondennya sedikit atau kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak struktur, dan juga ada in-depth interview atau wawancara mendalam. Yang pertama yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Supaya setiap pewawancara mempunyai keterampilan yang sama, maka diperlukan training kepada calon pewawancara. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape record, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Kemudian ada wawancara tidak struktur. Adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak struktur atau terbuka sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau makalah untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Kemudian ada in-depth interview atau wawancara mendalam, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden. Jadi wawancara terstruktur itu wawancara yang telah disusun oleh peneliti dan telah diketahui jawabannya. Kemudian wawancara tidak struktur yaitu wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap tetapi bebas, peneliti ingin menanyakan yang lain. Kemudian in-depth interview yaitu wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka dan untuk menggali informasi dari responden tersebut. Selanjutnya yaitu ada kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Bila di penelitian dilakukan pada lingkup yang tidak terlalu luas sehingga kuesioner dapat diantarkan langsung dalam waktu tidak terlalu lama, maka pengiriman
angket kepada responden tidak perlu melalui pos. Dengan adanya kontak langsung antara peneliti dengan responden akan menciptakan suatu kondisi yang cukup baik, sehingga responden dengan sukarela akan memberikan data objektif yang cepat. Ada prinsip-prinsip penulisan angket. Yang pertama yaitu isi dan tujuan pertanyaan, kedua bahasa yang digunakan, ketiga tipe dan bentuk pertanyaan, 4 pertanyaan tidak mendua, 5 tidak menanyakan yang sudah lupa, 6 pertanyaan tidak menggiring, 7 panjang pertanyaan, 8 urutan pertanyaan, 9 prinsip pengukuran, 10 penampilan fisik angket. Kemudian ada jenis-jenis angket. Jenis angket berdasarkan distribusi, yaitu ada angket online biasanya berupa link atau melalui sosial media, kemudian angket telepon, kemudian angket kunjungan. Angket surat ini bisa dititipkan oleh pos atau saudara terdekat. Berdasarkan tipe, yaitu ada angket terstruktur, semi, dan angket tidak struktur. Kemudian observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tapi juga objek-objek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi partisipan observation dan non-partisipan. Yang pertama yaitu partisipan observation atau observasi berperan serta. Dalam observasi ini, peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sedangkan observasi non-partisipan yaitu observasi tidak terlibat langsung tetapi hanya mengamati. Contohnya, pada tempat pemungutan suara, peneliti dapat mengamati bagaimana perilaku masyarakat dalam hal menggunakan hak pilihannya dalam interaksi dengan panitia dan pemilihan yang lain. Di dalam observasi non-partisipan ini ada observasi terstruktur dan tidak struktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan, dan di mana tempatnya. Jadi observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel yang akan diamati. Kemudian ada observasi tidak struktur. Observasi tidak struktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi, kehidupan di masa kecil, di sekolah, di masyarakat, dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Sebagai contoh, banyak foto yang mencerminkan keadaan aslinya karena foto dibuat untuk kepentingan tertentu.
Demikian juga autobiografi yang ditulis untuk dirinya sendiri sering subjektif. Dokumen ada dua, yaitu dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen primer adalah dokumen pokok, sedangkan dokumen sekunder adalah dokumen yang mendukung dokumen pokok tersebut. Tadi sudah dijelaskan bahwa teknik pengumpulan data ada 4, yaitu wawancara atau interview, kedua angket, yang ketiga observasi, yang keempat dokumen. Biasanya pada penelitian kualitatif menggunakan triangulasi. Triangulasi yaitu meliputi interview, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk angket dan kuesioner biasanya digunakan pada penelitian kuantitatif. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.